Luar biasa, Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar nanti. Ya, Timnas Indonesia dengan gagah perkasa berhasil mengalahkan Yaman dengan skor 4-1. Ya, dengan hasil ini Timnas Indonesia U17 memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ya, terlepas dari hasil pertandingan terakhir nanti melawan Afghanistan, Indonesia sudah tidak mungkin terkejar minimal di posisi 2. Ya, dan kemungkinan besar timnas Indonesia akan menjuarai grup karena secara matematis Afghanistan adalah tim terlemah di grup ini. Ya, alhamdulillah ya Indonesia secara back to back bisa lolos ke Piala Dunia 2025 ya, yang sebelumnya di tahun 2023 timnas Indonesia juga lolos ke Piala Dunia karena sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Nah, ini adalah kali pertama timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Dan ini adalah sejarah ya. Coach Nova Arianto membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia secara beruntun ya, 2023 dan 2025. Pelatihnya sama, Coach Nova Arianto, dan dia adalah satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang back to back melatih timnas U17 ke Piala Dunia. Balik lagi ke pertandingan antara timnas Indonesia melawan Yaman. Timnas Indonesia tampil di babak pertama, timnas Indonesia tampil sangat-sangat tenang ya. Timnas Indonesia begitu tenang menguasai bola, tidak terburu-buru dan tidak terpancing oleh pemain-pemain Yaman. Timnas Indonesia walaupun ditekan, apabila menguasai bola tidak mudah untuk direbut pemain Yaman dan sangat tenang pemain-pemain timnas Indonesia untuk melakukan serangan balik. Dan serangan dari timnas Indonesia sangat efektif. Terbukti di menit 15 Goli mencetak gol pertama dengan tendangan semi volley yang sangat indah, dan di menit 25 Alberto menggandakan keunggulan lewat tandukannya yang sangat baik. Akhir dari babak pertama timnas Indonesia seperti kehilangan arah ya. Namun untungnya Yaman tidak mampu untuk mencetak gol. Di babak kedua, pelatih Nova Arianto merubah komposisi pemain ya, memasukkan Fandi Ahmad menggantikan Fadli Alberto dan memasukkan Raffi Syahid menggantikan Zahabi Golbi. Ya, harapannya tentu timnas Indonesia bisa untuk bertahan lebih baik, bisa untuk menguasai permainan lebih baik. Namun apa yang terjadi? Timnas Indonesia di awal-awal babak kedua sampai pertengahan babak kedua sangat tertekan ya. Indonesia tidak bisa menguasai bola. Indonesia dalam tekanan pemain Yaman, dan puncaknya ya, Putu Panji melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti pada awal-awal babak kedua, dan Yaman mendapatkan hadiah penalti. Dan Mohamed Al-Garas mampu memaksimalkan hadiah penalti itu untuk mengkonversikannya menjadi gol. Dan dengan kondisi 1-2, Yaman semakin semangat ya untuk mengejar ketertinggalan mereka. Mereka bermain sangat Spartan. Mereka tidak ragu untuk melakukan tackling. Mereka tidak ragu untuk melakukan pelanggaran keras. Namun sayangnya wasit dari Tajikistan tidak tegas dalam memimpin pertandingan. Banyak pelanggaran-pelanggaran keras yang dilakukan oleh pemain Yaman, tidak diberikan peringatan atau kartu kuning ya kepada pemain Yaman. Padahal itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang sangat keras. Mereka ya, pemain-pemain Yaman ini melakukan tackling-tackling yang kadang sangat membahayakan pemain timnas Indonesia. Ya, seperti contohnya yang pelanggaran terakhir yang menjadi penalti. Itu seharusnya minimal dapat kartu kuning. Ya, paling enggak dapat kartu kuning lah, tapi itu juga layak untuk mendapatkan kartu merah. Dan sebelumnya ya, ada Mirza yang di-tackling oleh kapten dari pemain Yaman, tidak diberikan teguran, padahal itu kesempatan untuk mencetak gol dari Mirza. Ya, tinggal berhadapan dengan kiper, tetapi
pemain Yaman tidak diberikan teguran apalagi kartu kuning oleh wasit. Ya, ini memberikan motivasi bagi Yaman untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran keras ya kepada pemain timnas Indonesia. Beruntung sekali timnas Indonesia mampu menggandakan keunggulan ya lewat penalti dari Evandra di menit 87 dan gol brace dari Evandra di menit 89, dan Indonesia memastikan diri mengunci kemenangan dengan skor 4-1 dan lolos ke Piala Dunia 2025 ya, lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar. Sekaligus timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Ya, mudah-mudahan timnas Indonesia mampu berbicara banyak ya, mampu melanjutkan tren positif ini, mampu lolos sampai ke babak final, dan syukur-syukur nanti timnas Indonesia bisa menjadi juara, karena saya yakin Indonesia bisa.